Pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan, menukil dari hadis Rasulullah, wakila, dan ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma ya'didul jihadu, apa sih yang menyamakan jihad? Jihad itu sama, sebanding dengan apa? Qala, lalu Nabi jawab, la tastati'unahu, kamu tidak mampu menandingi pahalanya jihad. Jadi ketika ditanya jihad itu sebanding dengan apa, kata Nabi, kamu enggak mampu untuk bisa menyamakan pahala ganjaran jihad. Kenapa? Karena begitu besar, begitu tinggi nilainya pahala jihad. Fa'adu alaihi, maka mereka para sahabat yang bertanya mengulang atasnya, martaini, 2 kali, au salasan, atau 3 kali. Ditanya lagi, ya kira-kira yang menyamakan pahala jihad apa ya Rasulullah? Ditanya kedua kalinya jawabannya sama, kamu nggak bisa. Ditanya lagi sampai 3 kali. Nabi bilang kullu dzalika, semua itu, yaqulu, Nabi menjawab, la tastati'unahu, kamu enggak mampu untuk menyamakan pahala jihad. Nah, ini artinya begitu besar ganjaran pahala jihad. Summa qala pisalisati, kemudian Rasulullah bersabda pada kali yang ketiga. Rasulullah jawab, masalul mujahidi fisabilillahi, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah, kamasalis saimil qaimil qaniti, sama seperti orang yang berpuasa, kemudian orang yang qiyamul lail, kemudian nekunin bi ayatillahi, membaca ayat-ayat Allah. Tuh. Jadi semalam suntuk, ya siangnya puasa, malamnya dia qiyamul lail, kemudian dia selalu membaca ayat-ayat Allah, baca Quran terus, la yakturu, tidak putus orang itu, min sholatin, sholatnya, wasyamin, dan puasanya, hatta yarji al mujahidu fisabilillah, sehingga kembali lagi orang yang berjuang itu di jalan Allah. Berarti besar banget Bapak Saudara, kalau orang jihad fisabilillah itu 7 hari. Kata Nabi susah nyari bandingannya. Udah 3 kali ditanya sama sahabat, kata Nabi susah, kamu gak bisa, gak mampu kamu. Akhirnya yang ketiga kali dijawab juga. Ya, diumpamakan orang jihad fisabilillah sama orang yang puasa siang hari, kemudian qiyamul lail malam hari, kemudian diikuti dengan baca Quran, tak putus 7 hari itu gak putus-putus. Baca Quran, puasa siangnya, kemudian qiyamul lail malam harinya. Nggak mampu kita. Ya kita kan pasti banyak istirahat. Ya kalau puasa ya insya Allah dah siang harinya bisa. Tapi malam harinya kita qiyamul lail semalam suntuk, nggak mampu. Kemudian 24 jam kita baca Al-Quran aja, nggak mampu. Itu bandingannya begitu. Kalau kita udah bisa melakukan amalan seperti itu, berarti sama dah sama orang yang jihad fisabilillah. Tuh, makanya kata Nabi, kamu nggak mampu, kamu nggak bisa, kamu nggak kuat. Ya begitu tinggi nilainya orang yang berjihad fisabilillah. Nah, itu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati mi'ata darajatin, sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan derajatnya. Surga enggak 1 kelas, ada 100 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, sampai kelas 100. Ya, berarti orang yang masuk surga itu beda-beda nanti. Jadi ada orang masuk surga tapi kelasnya berbeda. Ini kelasnya di sini, ini yang satu lagi kelasnya di sini. Tapi semuanya masuk surga. Itu kata Rasulullah, ada 100 tingkatan, ada 100 derajat. Ya, Masya Allah, begitu banyaknya keistimewaan. Kalau kita kan paling kelas VIP, kelas ekonomi, kelas bisnis, berapa kelas itu? Ya.
Nah sementara dalam surga ada 100, namanya macam-macam itu. Masya Allah Bapak, Saudara. Nah begitu, jadi di dalam surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidin. Allah udah siapkan itu ya surga buat orang-orang yang mujahidin, orang-orang yang berjuang fisabilillah di jalan Allah. Kemudian dijelaskan lagi di sini, mabainad darajataini, antara 2 derajat itu, 1 derajat dengan derajat yang lainnya, kama bainas sama'i wal ardh, itu seperti antara langit dengan bumi. Ada 100 derajat. Derajat yang satu dengan derajat yang kedua itu ya antara langit dengan bumi. Pernah ngitung kita langit sama bumi jaraknya berapa? Ya belum pernah kita ngitung. Ya memang susah. Ya langit sama bumi, Masya Allah, itu kan jarak yang sangat jauh. Begitu ya satu surga dengan surga yang lain, ya yang ada derajatnya, kelasnya itu seperti itu. Ya makanya nanti di dalam surga orang disuruh silaturahim. Penduduk-penduduk surga silaturahim. Ya kita misalnya tempatnya di sini, ya nanti kita bisa silaturahim ke tempat yang lain. Itu digambarkan dalam hadis, ya jamaah-jamaah tuh masih bisa silaturahim ke rumah gurunya. Ya, gurunya ada di mana nih? Misalnya, dia bisa tuh datang. Ya, datang silaturahim, berkunjung. Ya, kalau memang tidak satu posisi, tidak satu tempat. Sebab memang derajat mereka beda-beda, apalagi kelasnya para nabi, kelasnya para rasul, kelasnya para aulia, itu beda. Tapi nanti bisa ya satu bersilaturahim ke satu yang lain. Makanya salah satu amalan yang masih diperintahkan sampai nanti di surga, satu-satunya silaturahim. Sekarang kita disuruh silaturahim, nanti di surga masih disuruh silaturahim, Bapak Saudara. Kalau sholat kan cuma sekarang aja ya. Di surga sholat enggak? Kagak. Puasa cuma di dunia aja. Nanti kalau udah di surga disuruh puasa enggak? Enggak puasa lagi. Sholat enggak lagi. Puasa udah enggak lagi. Ya ngaji juga udah enggak lagi udah. Tapi silaturahim masih diperintahkan. Makanya nanti penduduk surga bersilaturahim dari satu tempat ke tempat yang lain. Masya Allah tuh begitu. Karena memang derajatnya beda-beda banyak. Antara satu derajat ke derajat yang lain itu bainas sama wal ard, antara langit dengan bumi. Nah, ini yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau ada yang tanya, Ustaz kira-kira kita sekarang bisa nggak jadi mujahidin fisabilillah, orang-orang berjuang di jalan Allah? Lebih bisa. Karena pengertian mujahidin fisabilillah sekarang bukan lagi berperang melawan orang kafir, udah beda. Kita jihad fisabilillah ini sekarang bagaimana cara kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, ketika kita ya berjuang untuk melawan hawa nafsu, itu insya Allah jihad. Yang ngaji jihad, orang ngajar jihad, orang belajar jihad, orang mencari ya rezeki yang halal ya napakoh jihad. Jihad itu semuanya Bapak Saudara. Kepala keluarga ya kemudian ketika mencari rezeki yang ditujukan buat keluarganya, capek ya letih, jihad fisabilillah. Seorang santri belajar ya di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah, jihad. Seorang guru kiai mengajar santri-santrinya, murid-muridnya di pondokkah, di lembaga-lembaga pendidikan kah, di majlis-majlis taklimkah, sama jihad juga. Itu jihad sekarang udah diartikan seperti itu. Ya, pengurus masjid berusaha bagaimana memaksimalkan dalam rangka takmir masjid ya supaya terus ya masjid ini benar-benar ada kemaslahatan buat jamaah dan ya umatnya, jihad juga. Udah masuk itu Bapak Saudara. Jadi jihad itu sekarang cukup besar. Ya, karena memang pada dasarnya itu bisa melawan hawa nafsu. Intinya melawan hawa nafsu. Ya, makanya dulu pernah
ya dijelaskan Nabi, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ini dari ini kita bisa ambil satu ya patokan bahwa memang jihad itu ada dua macam. Ada perang fisik ya seperti dulu di zaman Nabi, orang kafir ya berperang dengan orang Islam berperang dengan orang kafir, itu perang fisik dulu. Tapi sekarang udah lain lagi. Yang kata Nabi, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ketika ditanya wamal jihadil akbar ya Rasulullah, qala jihadun nafsi. Nah, jihad melawan hawa nafsu supaya kita jadi benar. Kita lawan hawa nafsu kita supaya Islam ini lebih maju lagi. Itu namanya melawan hawa nafsu. Al muslimul qawi khairun minal muslimid da'if. Orang Islam yang kuat itu nilainya lebih bagus di sisi Allah kebanding daripada orang Islam yang lemah. Sehingga di setiap lini dari umat Nabi Muhammad harus berjuang. Itu namanya jihad fisabilillah. Termasuk di masjid dan musola, ya itu harus berjuang semuanya demi untuk apa? Menjadi umat yang terbaik. Ya, jadi ya menjadi khairu umat yang terbaik. Tuh, makanya dengan adanya majlis taklim, dengan adanya kegiatan-kegiatan takmir masjid, ya mengelola dalam segi bukan ibadah aja masjid, ya mungkin dari segi yang lain, ya perekonomian, ya jangan sampai tetangga masjid ya kena rentenir, ya mereka akhirnya rentenir tuh, ya minjem ya uang sama rentenir. Nah, ketika masjid banyak uangnya kan bisa minjem sama ya masjid. Nah, kalau uangnya banyak dengan sistem ada ya mungkin mudharabah dan lain dan sebagainya. Ya, atau ada juga yang bisa membantu secara cuma-cuma. Ya, itu bisa ya sesuai dengan kebijakan DKM-nya masing-masing. Itu kalau udah ya masjid uangnya udah banyak. Ya, sehingga uang itu bukan hanya disimpan, ya diumumkan setiap Jumat bangga dengan besarnya dana yang ada, enggak begitu, ya. Tetapi uang yang banyak itu manfaatkan, ya begitu. Jadi kita jangan bangga dengan saldo yang banyak di masjid. Oh, masjid gue banyak banget saldonya. Nah, berarti ini masjid nggak pandai mengelola. Kalau bisa habisin, tapi disesuaikan dengan kemanfaatannya. Nah, seperti itu. Jadi nggak sembarangan juga pengeluarannya, ya transparan, bisa dipertanggungjawabkan semuanya sesuai dengan kebijakan DKM. Kan DKM kagak satu, ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ke jamaah. Nah, itu sekarang itu namanya jihad juga. Ya, al mujahiduna fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, saat ini kita udah benar-benar harus bangkit, ya umat Islam harus bangkit, ya jangan ya sampai kita ini diadu domba. Udah harus menyadari, udah apalagi tahun 2023 tahun politik, hati-hati. Ya, ini 2022. Ya, sebentar lagi tinggal setahun lagi 2023. Ini tahun politik. Kalau tahun politik udah banyak bunglon. Iya, ya. Udah banyak bunglon. Hati-hati. Nah, begitu udah banyak bunglon. Yang pada ke masjid udah banyak. Ya, yang pada ke musola banyak. Yang mendekati DKM masjid udah mulai banyak. Udah pada dilamar nih DKM masjid. Begitu. Ya. Nah, begitulah tahun politik namanya. Ya, bisa mereka berbuat apa saja. Nah, ini kita harus cerdas, harus pinter. Seperti itu. Apalagi organisasi besar, hati-hati. Ya, jangan sampai tergiring ke situ. Yang akhirnya nanti ya jamaahnya terkotak-kotak. Nah, salah lagi akhirnya. Ya, jadi ini kita harus benar-benar bijak menentukan ini semuanya. Ya, nah ini dalam rangka kita al-mujahiduna fi sabilillah. Kita harus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma agbarat qadama abdin fi sabilillahi pada pasuhun naru, ya sesuatu yang terkena debu dari dua telapak seorang hamba di jalan Allah maka tak pernah tersentuh oleh api neraka. Tuh, jadi orang perang itu telapak kakinya tersentuh debu-debu, itu tak mungkin ya nanti tersentuh dengan api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar'i. Tidaklah akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sehingga air susu itu kembali lagi ke ya lubangnya, ke putingnya. Nah, ini kan nggak mungkin air susu yang udah keluar masuk lagi ke lubang putingnya susu, nggak mungkin. Ya, kita udah ngambil air susu, misalnya air susu sapi, kemudian udah keluar, kita masukin lagi dari puting susunya, bisa nggak kira-kira? Ya kagak bisa, bagaimana? Ya susah. Nah begitulah orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan masuk ke neraka. Nah makanya kita harus belajar juga nangis, belajar nangis karena takut sama Allah. Min khasyatillah, bukan nangis karena kehilangan duit, bukan. Ya nangis kenapa? Kecopetan, kejer banget nangisnya. Emang apa nangis? Ya saya kecopetan Ustaz, nangis kejer. Nah bukan nangis yang begitu. Tapi bagaimana kita bisa nangis di malam hari, ya orang lagi pada tidur, kita munajat, kita sedang tahajud, ya lalu kita menangis. Kenapa? Takut sama Allah. Ini yang termasuk ada 7 kelompok manusia yang dapat perlindungan. Tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Di antaranya, nah itu orang yang bisa bangun malam kemudian dia menangisnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, makanya kita bisa menjadi bagian di situ. Enak tuh Pak, kalau kita bisa nangis, ya Allah enak banget kayaknya. Ya, tapi kadang-kadang ada yang susah juga, nggak bisa menangis. Menangis ingat dengan dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini termasuk istimewa. Sampai-sampai Nabi menjelaskan seperti itu. Ya, jadi tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis disebabkan karena takut kepada Allah sehingga susu itu akan kembali lagi ke dalam putingnya. Nah, itu kan kagak mungkin. Susu kalau udah keluar dari puting gak mungkin kita bisa masukkan lagi. Nah itulah gambaran orang itu tidak akan bisa masuk neraka selama-lamanya. Karena matanya pernah menangis takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah, dan tidak akan kumpul debu-debu yang disebabkan di dalam jihad fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan asapnya api neraka jahannam fi manharai muslimin abada, di 2 lubang hidung orang Islam selama-lamanya. Jadi kalau ya debu ya yang memang bekas fi sabilillah yang nempel di badan kita, di anggota tubuh kita dengan ya asap neraka jahanam, nggak bisa kumpul. Jadi debu yang ada pada saat kita berjuang itu kan digambarkan orang waktu itu kalau berperang itu kan naik kuda, naik onta di padang pasir, itu kan debunya akan berterbangan ya, berterbangan. Sayyidina Ali kan pernah ya itu duel dengan orang-orang kafir ya dengan pedang, itu sampai nggak kelihatan debu-debu padang pasir. Begitu hebatnya main pedangnya Sayyidina Ali dengan musuhnya, ya itu sama nggak kelihatan. Masya Allah. Ya itu katanya orang yang udah ya debu-debu begitu tuh, nanti debu itu tidak mungkin kumpul dengan apa? Dengan asap neraka jahanam. Nah seperti itu. Jadi memang digambarkan saat itu ya perang yang begitu modelnya. Ya memang duel 1 lawan 1 tuh hebat, semuanya pemberani. Orang kafir pemberani, orang muslim juga pemberani. Ya Sayyidina Ali pernah, kan Sayyidina Ali itu
termasuk paling hebat. Dia punya pedang, namanya pedang apa? Zulfikar. Ya, pedangnya Zulfikar itu Sayyidina Ali. Ya, hebat itu Bapak Saudara. Ya, gitu. Itu ada cerita kalau terkait dengan Giang Santang. Nah, pernah ziarah ke Giang Santang Bapak Saudara? Saya alhamdulillah pernah. Ya, ke Giang Santang itu. Nah, itu ceritanya beliau pernah mengembara ya saat-saat dulu zaman Khalifah ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, pernah tuh ya ditancapkan satu pedang ya, Giang Santang disuruh cabut nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, padahal Giang Santang tuh jawara dari Indonesia yang begitu hebat. Nah, di situ akhirnya Giang Santang masuk Islam di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti itu. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib tuh punya pedang yang sangat istimewa namanya Zulfikar. Ya, dia kalau udah main pedang, masya Allah, lawannya juga orang hebat juga, orang-orang kafir hebat. Ya, sampai tuh debu-debu, ya itu berterbangan, nggak kelihatan. Ya, begitu hebatnya. Ya, sampai seperti itu. Sayyidina Hamzah disebut dengan Asadullah, singanya Allah. Tuh Sayyidina Hamzah kalau udah berperang, masya Allah, ketangkasannya berkuda begitu hebat. Sampai-sampai orang-orang Islam menjulukinya Sayyidina Hamzah itu Asadullah. Asad itu apa? Singa. Tuh, singa padang pasir. Oh, singa adanya di padang pasir. Waduh, udah begitu hebat. Ini lakob namanya, julukan. Ya, jadi Asadullah, singanya Allah, singa padang pasir. Itu tidak lain adalah Sayyidina Hamzah, paman kesayangan Nabi Muhammad yang tewas karena curang musuhnya pada waktu perang Uhud. Ya, jadi dibunuhnya dari belakang. Sayyidina Hamzah itu. Udah begitu isi perutnya dikeluarin. Ya, hatinya dimakan. Ya, sama Hindun namanya. Nah, seperti itu karena ya suaminya Hindun pernah terbunuh oleh Sayyidina Hamzah sampai dia begitu bencinya. Nah, yang membunuh siapa? Wahsy. Makanya Wahsy setelah dia masuk Islam itu Nabi nggak pernah lihat karena dia merasa gimana gitu. Dimaafin sama Nabi karena dia udah masuk Islam. Cuma kalau ingat ya ketika dia membunuh paman kesayangannya itu Nabi nggak pernah ngelihat ya Wahsy. Nah, seperti itu. Ya, jadi masya Allah itu hebat-hebatnya para mujahid fisabilillah. Ya, jadi kalau di padang pasir kalau udah main pedang, main kuda itu kan debu berterbangan. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis ini, debu-debu yang berterbangan itu tidak akan bercampur dengan asap-asap yang ada di neraka Jahanam. Itu yang dimaksud. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamati illa ainan bakat min khasyatillah. Setiap mata itu pasti akan menangis nanti di hari kiamat. Setiap mata akan mengeluarkan air mata menangis nanti di hari kiamat. Karena memang persoalan di hari kiamat masya Allah begitu berat sehingga semua manusia akan menangis. Illa ainan, kecuali mata hamba Allah bakat min khasyatillah yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Kecuali mata manusia dari hamba Allah yang pernah menangis takut karena Allah. Tuh insya Allah nanti dari kiamat dia nggak nangis lagi udah. Ya, makanya kita nih koreksi diri, kita pernah nggak menangis karena takut sama Allah? Ingat nggak pernah dosa? Ingat sama dosa kita nangis. Ya Allah, ini mudah-mudahan orang yang udah pernah nangis karena takut sama Allah nanti tidak akan menangis lagi di hari kiamat. Yang kedua, wa ainan batat tahrusu fisabilillah, dan mata yang menangis, ya, wa ainan, dan mata batat yang begadang semalaman, tahrusu fisabilillah, menjaga ya di dalam rangka jihad fisabilillah. Kayak yang namanya perang kan gak kenal waktu. Ya, apalagi dijaga benteng pertahanan malam-malam, matanya begadang. Begadang ngapain? Ya, dalam rangka sabilillah. Itu nanti mata itu tidak akan menangis di hari kiamat. Jadi ada dua ya, Bapak Saudara. Ya, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang pernah digunakan. Mata yang pernah digunakan begadang
dalam rangka menjaga ya pertahanan ya dalam saat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man roma bisahmin fi sabilillah, siapa-siapa yang memanah dengan saham di jalan Allah, memanah dengan panah gitu ya, membusur, memanah ya, kana lahu ka'adli muharrarin, ya maka dia ya diberikan seperti ya sebanding dengan orang yang dimerdekakan. Tuh, jadi kita melepaskan satu busur panah dalam berperang sama seperti kita nilainya memerdekakan budak hamba sahaya. Tuh, kan besar banget pahalanya. Nah, seperti itu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam untuk memanah. Ada 2 pelajaran yang pernah ya diperintahkan sama Nabi. Ajarkan anak-anak kamu memanah. Kemudian yang kedua, ajarkan anak-anak kamu berenang. Ada 2. Kalau memanah mungkin memang saat itu dulu ya umat Islam sering berperang. Ya itu. Yang kedua, suruh berenang. Padahal di padang pasir ada enggak sungai? Kagak ada, jauh dari sungai. Tapi kenapa Nabi ngajarin anak-anak kita suruh ajarin berenang? Wah, ternyata kalau ini dipakai sama kita, wah umat Islam itu hebat memanahnya dan hebat berenangnya. Berarti olimpiade masuk terus nih. Hebat ya. Ya, olimpiade dari mana yang berenang? Dari Islam. Ya, renang itu akan dikuasai oleh orang Islam. Hebat. Pelajar-pelajar Islam semuanya ya menang ketika lomba berenang. Ama memanah, kan ini ya renang ama memanah. Ya, cabang olahraga mahal semua ini. Ya, mahal semua. Itu ternyata 14 abad yang lalu Nabi memerintahkan, ajarkan anak-anak kamu memanah, termasuk berkuda. Ajarkan anak-anak kamu berkuda. Berkuda juga termasuk olahraga mahal itu. Ya, enggak sembarangan yang ahli berkuda. Ya, enggak sembarangan orang yang ahli memanah dan tidak sembarang orang yang ahli berenang. Ya, coba dah orang-orang yang berenang itu jarang dari umat Islam. Nah, kalau di olimpiade yang menang siapa mulu? Cina ya. Itu di negara Cina itu hebat, kuat-kuat. Ya, sekarang bulu tangkis saja sekarang ya kita udah mau kalah mulu nih ya. Nah, sekarang mereka lebih hebat, bahkan Jepang aja udah hebat. Ya, begitu. Kemarin apa? India ya? Iya. Nah, India udah bisa mengalahkan. Ya, hebat benar. Ya. Hah? Ya, jadi artinya ini ya olahraga seperti ini kan untuk menguatkan kita di negara. Kalau kita bisa ngamalin hadis Nabi, renang sama memanah sama berkuda aja 3. Wah, hebat itu. Ya, tuh kalau olimpiade ya, nah itu pasti pelajar-pelajar Islam yang selalu memenangkan. Nah, itu ya. Ya, jadi memanah, orang yang memanah itu di jalan Allah itu sama seperti sebanding dengan orang yang memerdekakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, manih tabasa parosan fi sabilillahi imanan billahi wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna sam'ahu wa rayyahu wa rausahu wa baulahu fi mizani yaumal kiamati. Siapa-siapa yang tangkas berkuda di jalan Allah semata-mata iman kepada Allah, membenarkan dengan janjinya Allah, maka semua isinya termasuk iketannya, kotorannya, kencingnya itu ditimbang di hari kiamat semuanya, yakni hasanatin, jadi nilai kebaikan. Sampai kotorannya ditimbang jadi kebaikan. Pipisnya, baulnya ya itu masih ditimbang jadi hasanat. Coba, itu besar banget. Kita punya kendaraan dipakai untuk berperang, itu semuanya dinilai kebaikan. Ya, talinya ada talinya dihitung juga, ditimbang juga. Perutnya tuh, perut besarnya yang di situ ada kotoran-kotorannya ditimbang juga jadi kebaikan-kebaikan. Semua jadi nilai kebaikan. Nah, sama juga saat ini kita kalau punya kendaraan gunakan buat ya nilai-nilai yang baik.
Kita punya motor, mau ngaji bawa motor. Kita punya mobil, bawa ya tuh mobil. Kita punya sepeda, bawa tuh sepeda untuk ngaji, untuk silaturahim, untuk nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan nanti jadi barang akhirat. Tuh. Jadi kalau kita punya mobil kita gunakan buat kepentingan-kepentingan akhirat, ke pondok pesantren, ya, ngaji. Nah, mudah-mudahan itu nanti nilainya jadi akhirat. Nah, kalau udah akhirat kagak ditanya, enggak dihisab. Begitu. Ya, jadi kita niatkan. Makanya innamal a'malu binniyat. Jadi betapa banyak yang kelihatannya dunia, tapi kalau diniatkan buat akhirat jadi akhirat. Tapi betapa banyak yang kelihatannya akhirat, tapi karena salah niatnya jadi nggak dapat pahala. Itu ya Bapak Saudara ya. Itu Nabi bilang kuda yang dipakai untuk jihad fisabilillah sampai kotorannya, kencingnya, ya perut besarnya yang isinya kotoran ditimbang jadi nilai kebaikan semuanya. Kan jadi akhirat itu. Ya, nah begitulah Bapak Saudara. Makanya kita niatkan semuanya untuk ya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga nilainya nanti jadi akhirat. Begitu Bapak Saudara. Wan nafaqatu fisabilillah, dan nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah, wa i'anatul ghuzati, dan membantu orang-orang yang berperang, fadlun wa sawabun azimun, juga memiliki keutamaan dan pahala yang sangat besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa-siapa yang mempersiapkan orang yang mau berperang, maka dia udah dianggap berperang. Kita yang menyiapkan, misalnya nih suami kita lagi mau berperang, seorang istri menyiapkan pakaian perangnya, kemudian semua alat-alat yang diperlukan mau dibawa dia persiapkan. Maka istri itu sama seperti berperang juga. Sama juga kalau suami mau sholat Jumat, kemudian istrinya itu benar-benar memperhatikan, kalau suami saya mau sholat Jumat apa yang harus diperhatiin? Sampai pakaiannya udah disiapkan, ya, kain sarungnya, padahal kagak ya disuruh, tapi tuh istri udah lihat, nih bang kalau mau sholat nih kain, ya ini baju, ya pecinya, sendalnya udah disiapkan semuanya, tinggal berangkat doang. Itu istri pahalanya sama seperti sholat Jumat. Begitu. Jangan malah suami nanya, neng sarung mana, cari aja sendiri. Galakan dia ditanya. Iya, jangan begitu. Ya, suruh cari sendiri. Iya, kayak baru tahu aja lu. Nah begitu. Ya. Kan kadang-kadang suami pengen dimanjain juga ya, gitu. Nah makanya istri kalau pengen dapat pahala tuh begitu tuh, ya siapkan. Kadang-kadang istri yang baik juga tuh tahu, ini kalau Jumat suami saya mau makan lebih dulu atau bagaimana, dia udah masak, udah mempersiapkan. Ditanya mau makan lebih dulu, ya apa ntar habis sholat Jumat. Nah begitu, ya. Jadi ini nilai kebaikan yang diberikan kepada istri, ya, sehingga istri walaupun tidak sholat Jumat, karena memang dia peduli sama suaminya, ya dia udah mempersiapkan, ya itu untuk suaminya, nanti pahalanya sama. Ada orang mau perang, kita yang mempersiapkannya, ya itu insya Allah kita nanti dapat pahala sama seperti orang yang berperang. Waman khalafa ghazian fi ahli, siapa-siapa menggantikan orang yang berperang dalam keluarganya bi khairin, dengan kebaikan, faqad ghaza, maka sungguh dia juga sudah berperang. Misalnya di dalam keluarga, ya suaminya berperang, kemudian nanti seorang istri ya yang menggantikan ya posisi suami, maka orang yang menggantikan posisi ya orang yang berperang itu hukumnya nilainya sama seperti orang yang berperang. Jadi masalah kebaikan banyak kita bisa dapatkan, ya begitu. Ya, apalagi seorang istri, orang istri itu insya Allah pahalanya begitu besar. Ya, jadi yang penting dia tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Itu insya Allah banyak sekali. Ya, banyak sekali. Waja'a rajulun, dan telah datang seorang laki-laki ila Rasulillah SAW, kepada Rasulullah SAW.
ada orang laki datang kepada Rasulullah, binaqatin mahtumatin, membawa onta yang sudah ada tali kekangnya. Ya, jadi udah dilepas gitu. Ini tali kekangnya udah mau diserahin kepada Rasulullah, dibawa onta. Ya, mahtumah, ya, disertakan dengan tali kekangnya. Faqala, maka ia bilang, hazihi fisabilillah, ini onta diserahkan untuk sabilillah. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW menjawab, laka biha sab'u mi'ati naqah, maka engkau nanti akan memperoleh yaitu 700 naqah lagi. Satu naqah, satu onta yang kau berikan, maka nanti akan diganti dengan 700 onta. 700 onta. Jadi satu amal kebaikan bukan dibalas dengan 10, tetapi dengan sab'ami'ah, 700. Masya Allah. Ya, ini nih yang dikatakan bahwa amal kebaikan, ya itu nanti ganjarannya begitu besar. Kulluha mahtumah, semua itu onta sudah juga dalam kondisi ada tali kekangnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa nafaqatan fi sabilillah, siapa yang memberikan nafkah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kutibat lahu sab'u mi'ati di'fin, maka akan ditulis ya seperti 700 lipat ganda. Jadi satu yang diberikan dalam rangka ya untuk berperang di jalan Allah, itu nanti nilainya menjadi 700 lipat ganda. Tuh, makanya yang saya bilang, perang sekarang udah bukan lagi perang fisik. Jadi kalau kita membantu kegiatan-kegiatan dalam rangka sabilillah, yang artinya sekarang, sabilillah sekarang ya itu insya Allah pahalanya 700 lipat ganda Bapak Saudara. Ya, tenaga kita gunakan, kita kerahkan buat ya sabilillah. Mudah-mudahan nanti pahalanya 700 lipat ganda. Ya, nah inilah sangat besar sekali. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebaikan kalau kita mau. Allah udah siapkan. Tinggal lagi kita sebagai ya manusia, sebagai hambanya. Ya, jadi sehingga mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Nanti baru kita lanjutkan waruya anhu sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ditandain tuh, waruya anhu sallallahu alaihi wasallam annaman anfaqa dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat, para bapak, para ibu, jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang terakhir, saya mengingatkan bahwa Sabtu besok itu masuk tanggal 2 Juli. Ya, kita masuk di minggu pertama di bulan Juli. Seperti program Pondok Pesantren Athari Al-Muflihun akan mengadakan yaitu pengajian bulanan. Saya berharap supaya DKM Masjid Jami At-Taqwa beserta jamaahnya ya nanti bisa hadir, kita ngaji sama-sama di Pondok Pesantren Athari Al-Muflihun. Ya, saya kira ini Bapak Saudara ya jangan dilupakan ya, minggu besok ya kita buatkan waktu untuk sama-sama, insya Allah sampai zuhur. Selesai zuhur ya kita udah bisa kembali lagi. Ya mudah-mudahan kalau kita langsung pulang asar udah sampai di rumah lagi. Ya insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, sehingga ya program-program yang kita sudah rencanakan ya itu semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamda yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.